Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hermansyah, saya dari mahasiswa psikologi Universitas Islam Riau. Video ini adalah tugas dari mata kuliah dari psikologi konsumen yang diberikan oleh Bu Wina Dianasari. Nah, jadi pada video kita kali ini saya akan membahas tentang satu fenomena yang menurut saya cukup menarik. Apa itu fenomenanya? Sebelum kita masuk ke situ, saya akan membacakan sedikit berita terbaru dari Bank Indonesia. Dengan menyebarnya virus COVID-19 yang mulai membatasi pergerakan manusia, Bank Indonesia melihat adanya peningkatan jumlah transaksi pembelian melalui e-commerce pada bulan Maret 2020, yang mana pada bulan itu virus corona lagi naik-naiknya di Indonesia. Menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Filianingsih Hendarta, transaksi pembelian melalui e-commerce meningkat 18,1% menjadi 98,3 juta. Dan total nilai transaksinya meningkat 9,9% menjadi 20,7 triliun. Peningkatan transaksi terbesar adalah kebutuhan primer seperti makanan dan minuman yang meningkat 59%. Perlengkapan sekolah meningkat 34%, dan personal care dalam hal ini seperti hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya meningkat hingga 29%. Nah, jadi dari berita yang saya bacakan tadi, kita semua tahu bahwasanya ada satu fenomena yang baru-baru muncul belakangan ini. Apa itu? Fenomena itu adalah berubahnya kebiasaan masyarakat yang biasanya belanja secara offline, secara langsung, sekarang sudah berubah menjadi secara online. Nah, kita akan membahas kenapa sih fenomena ini bisa terjadi dari sudut pandang ilmu psikologi konsumen. Jadi dalam ilmu psikologi konsumen itu ada banyak sekali aspek, ada banyak sekali materi. Tapi kita tidak akan membahas itu semua, kita hanya akan membahas kurang lebih ada 4 materi yang berkaitan dengan fenomena tadi. Jadi menurut saya yang pertama, hal itu atau fenomena itu bisa terjadi karena pertama adanya persepsi yang muncul di masyarakat. Apa itu persepsi? Menurut Solso dan McLean pada tahun 2007, persepsi adalah interpretasi dari hal-hal yang diindra. Jadi masyarakat itu mendengar, melihat, merasakan bahwasanya virus corona ini sangat mematikan, sangat membahayakan, sangat cepat penularannya dan lain-lainnya, sehingga masyarakat itu menjadi takut untuk belanja secara offline karena mereka tidak tahu di tempat mereka belanja itu apakah orang penjualnya sudah terpapar virus corona atau belum, tempatnya steril atau tidak, dan lain-lainnya. Nah, yang aspek yang kedua adalah pemasaran. Ya, sudahlah masyarakat itu takut untuk belanja secara offline, dan ditambah lagi toko-toko online itu melakukan pemasaran yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kalau nggak percaya, sekarang teman-teman cek aja sendiri di sosial media teman-teman. Contohnya di Instastory lah. Coba teman-teman slide sekitar 3 atau 4 kali Instastory orang lain. Itu pasti ada toko online yang menyelip, ada iklan toko online di situ. Jadi toko online ini sudah memasuki artikel, sosial media, hingga televisi, di mana-mana pemasarnya sudah luar biasa. Jadi masyarakat menjadi terbayang-bayang, ditambah lagi mereka sudah takut belanja secara offline, dan mereka melihat di mana-mana itu adanya toko-toko online. Ditambah lagi dengan toko-toko online itu menawarkan promosi-promosi yang menarik, diskon, voucher, dan lain sebagainya. Nah, dari pemasaran tadi dan persepsi tadi, muncullah aspek yang ketiga, yaitu adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri untuk mencapai satu keinginan. Jadi dari dua aspek tadi, persepsi dan pemasaran, masyarakat itu menjadi terdorong untuk melakukan belanja secara online, yang mana lebih aman dan banyak sekali promosi yang bisa didapatkan. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Setelah masyarakat takut untuk belanja secara offline dan mereka melihat toko-toko online sudah sangat besar, sudah banyak menawarkan promosi-promosi yang menarik,
Akhirnya masyarakat termotivasi untuk melakukan belanja secara online. Dan akhirnya mereka masuk ke aspek yang keempat, yaitu pengambilan keputusan. Akhirnya mereka mengambil keputusan bahwasanya oke, saya akan belanja di online aja, udah lebih aman, banyak keuntungan, dan tidak repot mereka. Nah, jadi itu saja aspek-aspek yang berkaitan dengan fenomena tadi, aspek-aspek psikologi konsumen. Dan yang terakhir, seberapa penting sih, seberapa bahayanya fenomena ini, sehingga harus saya bahas di video ini. Apa urgensinya, apa bahayanya kalau masyarakat belanja secara online? Memang kenapa? Toh nggak ada yang dirugikan kan? Menurut saya ada. Ini pendapat sangat subjektif. Sedikit cerita, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu saya itu pernah berpikir, jadi pada saat itu toko-toko online lagi naik-naiknya di Indonesia. Saya sempat berpikir, akankah 20 atau 30 tahun lagi kita sudah tidak bisa menemukan warung-warung kelontong, warteg, pedagang kaki lima, pasar tradisional, dan lain sebagainya di Indonesia? Akankah 20-30 tahun lagi apa-apa dilakukan secara online? Mereka sudah tidak mulai keluar rumah karena lebih praktis, lebih untung, dan tidak ribet, tidak repot. Lalu akankah jalanan-jalanan akan menjadi sepi, toko-toko pada tutup, dan interaksi sosial secara langsung sudah jarang dilakukan? Jadi itu yang membuat saya membuat video ini. Itu urgensi menurut saya kenapa saya membuat video ini. Penting untuk kita melakukan interaksi sosial secara langsung dengan orang lain, karena itu menurut saya adalah kebutuhan dasar manusia. Semua tidak bisa dilakukan secara online. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Kalau ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.